Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentu saja teman-teman, di sini kalau kami akan mempresentasikan dari mata kuliah pengembangan kurikulum Bapak dosen Ade Jainul yang bermaterikan pengertian kurikulum. Baik, untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi pertama itu pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin cur, yang berarti lintasan yang harus ditempuh. Dalam pendidikan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Jadi teman-teman, buat pembelajaran itu gak sebatas asal-asalan ya teman-teman. Jadi harus ada tujuannya ya, pengaturannya. Kalau gak ada aturannya gimana mau belajarnya ya. Terus isi, nah isinya itu yang paling penting untuk materinya ya. Dan bahan pelajaran serta cara penyampaian yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dari cara penyampaian pembelajaran oleh guru atau oleh pemateri juga itu sangat penting ya teman-teman. Soalnya kan banyak yang ada yang ngerti, ada yang enggak, jadi harus benar-benar. Ya mungkin dari materi yang satu ujian yang dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, tentu saja materi selanjutnya tentang konsep dasar kurikulum. Kedua yaitu fungsi kurikulum. Apa sih fungsi kurikulum? Yang pertama, fungsi adaptasinya, yaitu menerangkan bahwa menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang pertama. Yang keduanya tentang fungsinya, yaitu pembangunan kesatuan dalam keberagaman budaya, nilai dan juga adat masyarakat. Tentunya kita menyesuaikan kurikulum dengan budaya kita, ya, dengan suku-suku bangsa kita. Suku Sunda nanti dimasukkan tentang ilmu-ilmu Sundanya, Sunda Jawa juga sama, ya seperti itu. Selanjutnya fungsi yang ketiga ada memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi sesuai minat dan juga bakatnya. Ini juga penting ya untuk kita menyesuaikan potensi setiap individu, setiap orang itu harus kita perhatikan juga supaya nanti ke depannya menjadi orang yang berguna. Dan terakhir adalah menyesuaikan dengan ke depannya seperti apa, apakah siswa ini harus bisa langsung bekerja. Yang terkadang ini menjadi permasalahan di publik ya. Banyaknya gengsi ini dipecat karena kurang bagusnya dalam bekerja, tidak ada etos dalam bekerja ini. Maka dengan pendidikan ini mengacu terhadap pentingnya kita melihat ke depan bahwa para murid, siswa, mahasiswa itu harus bisa kerja setelah lulus dari sekolah tersebut. Jadi sekian, terima kasih. Jadi selanjutnya adalah komponen kurikulum, yang mana yang pertama adalah tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan adalah kompetensi yang diharapkan bagi setiap siswa yang telah menyelesaikan sebuah pembelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, isi atau dari materi pembelajaran yang disampaikan, baik itu tentang pengetahuan, keterampilan, dan sebuah contoh atau teladan yang kita ajarkan kepada setiap siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran atau metode, teknik-teknik tentang pendekatan kita kepada anak didik kita dalam proses mengajar. Yang ketiga, yang keempat, evaluasi. Mengevaluasi setiap pembelajaran yang telah dilakukan untuk mencapai suatu
untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang keempat adalah jenis-jenis kurikulum. Ada 3. Yang ke-1 kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua kurikulum 13. Yang ketiga kurikulum merdeka. Cukup sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang artinya kurikulum itu harus dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman dan tuntutan di dunia kerja. Contohnya seperti di sekolah-sekolah yang mempelajari tentang ilmu komputer dan internet, karena penting sekarang hampir semua teknologi menggunakan teknologi. Selanjutnya yaitu menjaga lingkungan di sekolah, karena lebih relevan kita itu harus perlu menjaga agar bumi agar tetap sehat. Yang kedua itu prinsip fleksibilitas, yang artinya kurikulum harus bisa disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Misalnya jika ada siswa yang ingin cepat belajar, mereka harus diberikan materi tambahan yang menantang. Contohnya yaitu matematika banyak kan tahapan-tahapannya dan banyak tes-tesnya. Selanjutnya yaitu jika ada siswa yang kesulitan, kita sebagai guru harus bisa memberikan bantuan agar siswa itu bisa atau memberikan metode pembelajaran yang lebih mudah dipahami oleh siswa tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yang artinya mempelajari materi harus berkesinambungan antara jenjang pendidikan, misalnya dari SD ke SMP lalu ke SMA. Contohnya apa saja sih? Yaitu pelajaran matematika di SD menjadi dasar untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu ke SMP, dan dari SMP itu lanjut ke SMA. Kemampuan membaca dan menulis dipelajari dari SD, kembangkan dengan jenjang pendidikan selanjutnya yaitu dari SD ke SMP pasti ada tahapan-tahapan atau praktek-praktek dalam penulisan. Yang keempat, prinsip efektivitas. Kurikulum harus dirancang agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Contohnya, guru menggunakan metode mengajar yang menarik dan efektif. Misalnya dengan menggunakan metode ceramah atau menggunakan metode permainan. Ada kegiatan praktik, eksperimen. Pasti di setiap sekolah-sekolah SMP maupun SMA dan SD pasti ada praktek-praktek agar menguji kemampuan siswa sampai mana. Terus selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Kurikulum harus menggunakan sumber daya yang ada waktu tenaga beres tidak mungkin. Contoh, sekolah memanfaatkan fasilitas seperti auditorium dan infus. Guru menggunakan metode pembelajaran yang sederhana tapi efektif, misalnya dengan menggambar, dengan memberikan menggunakan fokus dan lain-lain. Kesimpulan, kurikulum adalah fundamental dalam pendidikan yang menggunakan praksi dan metode pembelajaran. Perubahan kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat serta perkembangan peserta didik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.